warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail al-Jahiliyah, yaitu perkara jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit, menyinggung sedikit tentang mausimut ta'an, tentang salah satu dari musim-musim ketaatan, yang mana malam ini atau besok malam, tergantung keputusan dari pemerintah, kita akan memasuki 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini merupakan afdalu ayyamis sanah, merupakan hari yang terbaik dalam setahun. Bahkan siangnya mengalahkan keutamaan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana mausimut ta'an ini
musim ketaatan ini hendaknya kita ikut andil masuk dalam barisan fastabiqul khairat, masuk dalam barisan orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Di antara langkah awal untuk kita menyambut 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya. Bertaubat dari segala kemaksiatan yang selama ini kita kerjakan, dari kelalaian yang ada pada diri kita. Hendaknya kita mengorek-ngorek kembali apa yang kurang dari ibadah kita, apa yang tidak sempurna dari ibadah kita, dan sulit untuk kita mencapai kesempurnaan dalam ketaatan. Maka hendaknya kita melihat kembali dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana iman kita kepada Allah, bagaimana tawakal kita kepada Allah. Kita lihat bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana salat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lain. Maka ketika ada kekurangan di dalam ketaatan ini, hendaknya kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah awal, cara pertama untuk kita menyambut kedatangan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini banyak dari kaum muslimin tidak peduli, banyak dari kaum muslimin tidak terlalu perhatian. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa tanggalan-tanggalan Hijriyah, bulan-bulan Hijriyah memiliki kaitan erat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kaitan erat dengan bulan Hijriyah yang harus kita tahu kapan kedatangannya. Begitu juga haji, dan begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Puasa Ayyamul Bir, 3 hari di dalam setiap bulan, dan lain sebagainya yang memiliki kaitan yang kuat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua adalah untuk kita talabul auni min Allah ala ghatinami hadhihi al-ayyam. Hendaknya kita meminta tolong kepada Allah supaya kita bisa memanfaatkan hari-hari dengan baik. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ringannya kaki kita melangkah menuju rumah Allah, ringannya lisan kita untuk kita membaca ayat-ayat Allah, itu semua tidak keluar dari taufik dan karunia dari Allah, tidak keluar dari hidayah dari Allah. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu meminta ketakwaan ini kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ini kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, karena petunjuk itu hanya dari Allah. Wat-tuqa, ketakwaan, juga dari Allah. Wal-'afaf, itu menjaga iffah, menjaga kehormatan, juga dari Allah. Wal-ghina, kekayaan, juga dari Allah. Untuk kita menyambut 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, hendaknya kita memohon kepada Allah
ketaatan ini. Banyaklah kita mengangkat tangan kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya, bersihkanlah, karena Engkau adalah sebaik-baik pembersih hati. Engkau adalah walinya, Engkau adalah yang memilikinya, Engkau adalah yang menguasainya. Hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta supaya kita istiqomah di atas yang hak, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepada-Mu. Wa ya musarrifal qulub, ya Allah yang Maha mengarahkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkanlah hatiku ini di dalam ketaatan kepada-Mu. Ini dua di antara cara untuk kita menyambut kedatangan tamu yang mulia ini, tamu yang agung ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini merupakan afdal ayyamis sana, merupakan hari-hari yang terbaik di dalam setahun. Semua hari di dalam setahun itu yang terbaik adalah hari ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Maka janganlah dari kita melalaikan, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada dari kita yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka sempatkan diri untuk membaca Al-Quran sekarang. Kalau ada dari kita yang tidak pernah berpuasa, maka sempatkan berpuasa sekarang, terutama nanti di hari Arafah, yang mana keutamaannya Allah akan menghapus dosa kita setahun yang lalu dan yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mengapa? Apa sebab 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi hari yang paling afdal? Yang pertama adalah anna Allah Ta'ala aqsama biha. Yang pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hari-hari ini. Bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan akan keagungan hari ini, akan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal fajri wa layalin 'ashrin, yaitu demi fajar dan 10 malam. Disebutkan oleh para ulama salaf maupun khalaf, hiya ashru dzulhijjah wa huwa qaulu jamaahiril mufassirin wa ikhtarahu Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Disebutkan oleh para ulama dari kalangan salaf dan khalaf bahwa yang dimaksud dengan malam 10 di sini adalah malam 10 dari bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan ini merupakan perkataan jumhur para ahli tafsir, dan pendapat ini juga diambil oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Tafsirul Qur'anil Azim, di dalam tafsirnya atau kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Allah telah bersumpah dengan hari-hari. Yang kedua di antara sebabnya adalah
bahwa hari-hari terbaik di dunia ini yaitu hari yang 10, yaitu 10 dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, wala mislahun nabi sabilillah, apa tidak juga seperti dia keutamaannya di dalam jihad fisabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala mislahun nabi sabilillah illa rajulun ubbira wajhuhu bit-turab. Tidak sama juga dengan jihad fisabilillah, lebih afdal dari jihad fisabilillah, kecuali seorang yang disiram wajahnya dengan tanah. Dalam artian, kecuali orang yang berjihad dan dia meninggal di medan jihad dan dia dikuburkan. Dalam hadis yang lain, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya, dihasankan oleh Al-Haythami wal Munziri serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Yang ketiga, anna al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min ghairiha min ayyam, bahwa orang yang melakukan amal saleh di 10 hari pertama ini itu amal yang paling dicintai oleh Allah lebih dari amalan-amalan di hari yang lain. Kita sholat 2 rakaat di 10 hari pertama ini jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang kita sholat di hari yang lain. Ini menunjukkan akan keutamaan dari hari-hari, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah? Qal wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari, dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah? Ya Rasulullah, tidak juga di dalam jihad fisabilillah? Dalam artian, apakah dia lebih baik dari jihad fisabilillah? Karena ukuran keutamaan suatu perbuatan di pandangan para sahabat adalah jihad. Karena betul-betul orang mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan hartanya, siap anaknya menjadi yatim, siap istrinya menjadi janda. Kecintaan kepada dunia yang sangat luar biasa, ini adalah jihad. Maka para sahabat mengukur dia dengan jihad, wal jihad fi sabilillah. Tidakkah juga jihad di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar di dalam jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali. Semuanya binasa di jalan Allah, semuanya habis di jalan Allah, nyawanya tidak ada kembali, hartanya tidak ada kembali. Seperti itu keutamaan orang yang melakukan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Mumpung awal, baru-baru kita masuk, tanamkan tekad dan niat yang ikhlas karena Allah. Mulai pasang niat semenjak sekarang, pasang dia, punya azam, punya tekad untuk kita beribadah. Jadwalkan ketaatan-ketaatan, targetkan bacaan, targetkan amalan, perbanyak zikir kepada Allah. Jangan tinggalkan amalul yaumi wal lailah.
Zikir pagi dan petang dijaga, zikir setelah sholat dijaga, sholat jamaah dijaga, sholat sunnah diperbanyak, qiyamul lail dijaga, ketaatan terus kita jaga. Tanam tekad yang kuat, niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, karena Allah lah yang memberikan kita kemudahan untuk melakukan ketaatan ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, walladhi yadhhar anna as-sababa fi imtiyaz 'ashr Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahat al-ibadati fi wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'adda dhalika bi ghairihi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam menjelaskan hadis ini dalam kitab beliau Fathul Bari, dan yang nampak dan yang jelas bahwa di antara sebab keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena terkumpul di dalamnya ummahatul ibadah, terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah yang besar seperti sholat, puasa, sedekah, haji yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Yang tidak kita dapatkan ini di bulan yang lain. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan dia ingat ayyamum ma'dudah, dia adalah hari-hari yang tentu, beberapa hari saja, cuma 10 hari, ditambah dengan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Tidak banyak. Jangan nanti setelah hari ini pergi baru kita menyesal, kita mengatakan mengapa saya tidak sibuk diri saya dengan beribadah kepada Allah. Maka sebelum dia pergi hari ini, dan dia akan pergi, akan meninggalkan kita, tidak akan kembali sampai hari kiamat, yang kita tidak tahu apakah 10 hari terakhir, hari pertama bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang kita bisa ketemu atau tidak. Maka kesempatan sekarang maksimalkan kesempatan yang ada di depan kita, dan kita sadar akan keutamaannya. Semoga ini sebagai tanda bahwa Allah mencintai kita. Jangan sia-siakan, jangan lalaikan, sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain hari seperti ini. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kemudahan kepada Allah, ikhlaskan niat kepada Allah. Uang kita yang malas keluar dari kantong untuk kita membantu keluarga, HP kita yang mahal dengan harga yang banyak, jual, pakai beli kambing. HP harga 5 juta, kambing 2 juta, beratnya luar biasa. Jual, pakai bertakwa kepada Allah. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ketika antum memiliki niat untuk itu, untuk berkorban, maka semenjak sekarang jangan ambil kuku, jangan ambil kulit kalian, dan jangan ambil rambut, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa al-'ashr, idza dakhala al-'ashr, fala ya'khudhu min basharatihi wa la 'adbarihi syai'an." Jika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka jangan dia ambil kukunya,
semua rambut, dan juga kulit. Mungkin ada kulit yang kecil, yang kering, ada bekas-bekas koreng, jangan diungkit dia, biarkan dia jatuh sendiri. Atau kulit-kulit tumit yang pecah-pecah, dia kering, dia mati, ingin kita cabut, jangan biarkan. Ini menunjukkan akan keutamaan ibadah ini. Kita ikut andil dalam ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin di Makkah sana. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, berazamlah, bertekadlah untuk beribadah. Dan Nabi SAW memberikan ancaman bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban, tidak usah sholat, tidak usah pergi ke lapangan. Maka dalam usaha falam yudahi fala yaqrabanna musallana, dikuatkan oleh Nabi SAW. Kalau ada orang memiliki kemampuan, memiliki kelapangan, dan dia tidak berkurban, tidak usah ikut sholat. Jadi insyaallah kita semua punya kemampuan. Mudah-mudahan untuk sekedar satu kambing untuk diri kita dan keluarga mampu. Kalau kita bandingkan dengan HP yang kita pegang, harganya 10-an juta, untuk satu kali setahun ibadah kita tidak mampu, gaya mampu, tidak masuk akal. Kemudian juga pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut-nyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah tentu, pada hari-hari yang sudah dimaklumi. Al-ayyamul ma'lumat, hari-hari tersebut ayyamul ashar, hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik, dan hari-hari yang terhitung tersebut, tertentu tersebut adalah hari tasyrik. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak tahmid, tahlil, takbir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin indallah wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihim min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga paling dicintai amalan di dalamnya dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir, dan perbanyaklah tahmid. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, diperbanyak. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini adalah hari yang utama. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Karena pada hari Arafah itu hari yang mana Allah paling banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka. Lebih banyak dari Allah membebaskan seorang hamba di malam Ramadan. Lebih banyak dari Allah membebaskan seorang hamba dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada hari
yang mana Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka dari hari Arafah. Maka berpuasa, kita yang tidak pergi haji, karena kaum muslimin yang pergi haji sedang wukuf di Arafah, dan wukuf ini merupakan rukun haji yang paling besar. Kalau tidak dia wukuf dan sah hajinya. Wukuf di Arafah. Maka Nabi SAW bersabda dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min yaumin akthar min an ya'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka dari hari Arafah ini. Jadi hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari neraka, dari api neraka, itu hari Arafah. Dan ini tidak khusus untuk orang yang wukuf di Arafah saja, tapi ini mencakup semua kaum muslimin yang taat kepada Allah, dan semoga kita termasuk di dalamnya, termasuk yang Allah bebaskan dari api neraka. Wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Summa yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah berbangga dengan hamba-hambanya di depan para malaikat. Kemudian Allah berfirman, "Ma arada haula", apa yang diinginkan oleh hamba-hamba kita. Apa yang diinginkan? Allah berbangga dengan hambanya yang taat kepadanya di depan malaikat. Dan hari ini atau hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah memerdekakan seorang hamba, membebaskan seorang hamba dari api neraka, lebih banyak dari malam Lailatul Qadar. Siapkan iman, siapkan keikhlasan, siapkan niat, siapkan tekad untuk kita bisa melakukan ketaatan di dalamnya. Apa saja yang ia merupakan pintu kebaikan dan kita mampu untuk melakukannya, laksanakan. Salat sunnah kita mampu laksanakan. Jangan bilang nanti tidak dikerjakan. Bersedekah kita mampu laksanakan. Ada kajian kita dengar, mampu laksanakan. Jangan ditunda. Ketika Allah memberikan kita kemudahan untuk bangun tengah malam, ternyata kita terbangun, lanjutkan bangunnya. Ambil air, segera berwudu, salat, beribadah, berdoa. Jangan tunda, karena syaitan akan selalu membisik ketika kita bangun di tengah malam. Sudah masih panjang, tidur saja. Oh, sebentar lagi, 5 menit lagi, tahu-tahu orang sudah azan baru kita bangun. Apa saja yang ada kesempatan untuk taat kepada Allah, laksanakan segera. Jangan ditunda, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada Yauman Nahar, yaitu hari Nahar, hari kurban. Wa huwa al-yaumul 'ashir alladhi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 10 tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya kurban. Inna a'zamal ayyam indallahi yauman nahri summa yaumal qar, rawahu Abu Dawud bersahut Al-Albani. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah yaitu hari raya kurban. Summa yaumal qar, kemudian yaumal qar, yaitu tanggal 11 bulan Dzulhijjah, karena para hujjaj, para jamaah haji sedang nginap di Mina, namanya yaumul qar.
Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, memberikan kita nasihat dalam kitab beliau yang terkenal yang namanya Lataiful Ma'arif, lamma kana Allah Subhanahu wa ta'ala qad wada'a fi nufusi ibadihi al-mu'minina 'alilan ila musyahadati baitihi al-haram wa ja'ala al-af'idata tahwi ilayhi laysa kullu ahadin qadiran 'ala musyahadatihi kull 'am faradallahu subhanahu wa ta'ala 'ala al-mustati' al-hajj marratan wahidatan fi umrih wa ja'ala mawsim al-'ashri mushtarikan baina as-sa'irin wal qa'idin faman 'ajiza 'anil hajj fi 'aymin qadir ay fi al-'ashr ala 'amalin ya'maluhu fi baitin fayakunu afdal min al-jihad alladhi huwa afdal min al-hajj. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menaruh di dalam setiap hati kaum muslimin kerinduan untuk melihat Baitul Haram, Allah yang tahu. Jadi semua kita yang kita belum berhaji, belum pernah lihat Ka'bah, kita ingin lihat Ka'bah. Orang yang sudah lihat Ka'bah lebih ingin lagi. Itu Allah yang tahu. Allah yang tahu. Maka kita perlu menanyakan hati kita ini, ketika tidak ada kerinduan kepada Baitullah, tidak ada keinginan kita untuk pergi haji, tidak ada kerinduan kita ingin melihat Ka'bah, dan ingat Allah yang memberikan kerinduan, kecintaan, wa ja'ala al-af'idata tahwi ilaih, dan Allah lah yang menjadikan setiap hati untuk condong kepada Ka'bah tersebut. Allah yang menjadikan. Dan tidak semua orang mampu untuk melihat Ka'bah kullam. Tidak semua orang mampu untuk melihat Ka'bah setiap tahun. Tidak semua. Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala al-mustaqil hajj marratan wahidatan fi umri. Allah lah yang mewajibkan bagi orang yang mampu untuk berhaji satu kali di dalam seumur hidupnya. Wa ja'ala mawsim al-'ashri mushtarikan baina as-sa'ilin wal qa'idin. Kemudian Allah menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bisa kerjasama, bisa gabung, bisa dilakukan oleh semua orang, baik orang yang pergi haji maupun orang yang tinggal di rumahnya. Bisa kita beribadah. Kita yang belum ada kemampuan untuk pergi ke Baitullah, Allah memberikan kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Allah lah yang berikan. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk berhaji setiap tahunnya atau tidak pernah sama sekali, hendaknya dia beramal dengan amalan di rumahnya, dengan ketaatan di rumahnya, di kampungnya, yang mana hal itu merupakan amal yang lebih utama dari jihad, dan jihad itu bisa saja lebih utama dari haji pada ke Baitullah. Kita dapatkan pahala yang besar, kita dapatkan keutamaan yang besar. Kesempatan jangan sampai kelewatan. Semua kita, baik kami yang ngomong, atau antum yang mendengar, atau antum yang akan sampaikan kepada anak dan istri antum, semuanya libatkan diri di dalam ketaatan, jangan sampai ditunda. Niatkan. Jangan kalah kita sama orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Orang saking pinginnya berkurban, dia menabung 5.000, 10.000 tiap hari ditabung untuk berkurban, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Allah mudahkan. Kenapa? Karena dia punya azam, punya tekad.
dari kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun sibuk jadi panitia kurban, setiap tahun, tapi tidak pernah berkorban. Setiap tahun sibuk menginginkan mengumumkan orang supaya berkorban, tapi tidak pernah berkorban. Sibuk jadi panitia saja, padahal memiliki kemampuan untuk itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam, maka lahu sa'ah fala yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan dan dia tidak berkorban, itu sedekah-sedekah ke tempat sholat, itu sholat Id, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di dalam Al-Quran antara sholat dengan apa? Wanhar, dengan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, sholatlah engkau kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Ini sebagai sebuah dalil baik dari ayat ini maupun hadis yang tadi, yang orang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa hukum kurban wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kita memiliki kemampuan. Kita punya motor, masya Allah, motor kita. Kita punya HP, masya Allah, peralatan di rumah, kulkas, TV, semuanya lengkap. Tapi tidak pernah kita terpikir akan kurban, yang itu akan menjadi tanda ketakwaan kita kepada Allah. Yang mana awal syariat kurban ini dari mana, ya kawan? Dari mana syariat ini? Syariat pengorbanan seorang ayah yang sangat cinta kepada anaknya yang ia tunggu bertahun-tahun. Ibrahim alaihissalam, sekian tahun dia menunggu seorang anak, dan ketika Allah berikan dia seorang anak, Allah perintahkan sembelih anak itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan kuatnya iman. Tinggal pengorbanan atas nama Allah. Disuruh sembelih anak, ia laksanakan. Dia katakan kepada anaknya, inni ara bil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat engkau di dalam tidurku, aku menyembelih engkau, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Diminta pendapat seorang anak yang masih kecil, bukan anak dewasa yang tahu mana yang baik tidak baik. Ini yang masih kecil.
Kita sekarang Allah menyuruh kita menyembelih kambing, bukan anak. Mampu gak kita? Bukan mampu, mau gak kita? Ada gak niat dari sebelum ini? Karena orang akan terus berpahala terus dengan niatnya. Ketika antum sudah niat, masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, kelihatan hilal tadi, jangan ambil kuku, jangan ambil rambut, jangan ambil kulit. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang intinya adalah mari kita bersegera untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus tingkatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita laksanakan segala apa yang kita diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin azan dulu atau mungkin setelah azan ada hal yang ingin saya tanyakan. Silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.